akhirnya kita sadar. Ada kan sejarah hak sipil ada di Inggris. Jadi setelah rapat berkali-kali, butuh sekian waktu, akhirnya terumuskan tuh hak sipil dan politik. Ini saya kasih. Dia mengembalikan sesuatu pada itu adalah keadilan. Hak kamu. Contohnya apa kira-kira? Kamu belajarmu sangat keras. Apa kira-kira ekspektasi keadilan yang kamu inginkan dalam konteks ujian? Nilai bagus. Itu adalah mengembalikan sesuatu pada keadilan. Karena itu keadilan kira-kira dia bersifat apa? Individual, kolektif, atau seperti apa? Kolektif. Nggak bisa dihukum secara individual. Segala sesuatu yang sesuai dengan syarat dan parameter yang ditentukan, ketika dia masuk situ, dia harus dihukumi secara adil. Sementara kalau kebaikan, tadi mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Kalau kebaikan, mengeluarkan sesuatu pada dia individual. Saya punya duit 1.000, saya mau makan, saya mau ngasih dia nih sebagian dari duit saya 1.000, kita share ya. Itu baik gak? Baik. Sebenarnya kalau dia nggak melakukan itu, dia salah apa? Nah, dia cuma sedang mengeluarkan sesuatu dari saya share kursi saya kepada orang ini karena saya rasa dia perlu kursi ini ketimbang saya. Saya subjektif aja menilai itu. Itu mengeluarkan sesuatu dari tempatnya atau mengembalikan sesuatu pada tempatnya? Mengeluarkan sesuatu pada tempatnya. Karena yang benar apa? Semua orang mestinya punya hak untuk duduk. Itu adalah keadilan. Di Transjakarta, di bis, kalau ada orang yang duduk, ada orang yang tidak duduk, itu adalah potret ketidakadilan sebenarnya. Ya enggak? Tapi kita udah imun, setiap hari kita melihat itu. Karena itu, akhirnya kita berlomba-lomba sebanyak mungkin berbuat kebaikan. Tetapi ini nggak ada artinya. Saya pernah selalu ngomong di kelas saya, ada 1 juta orang berbuat baik, tetapi sistem strukturnya itu tidak adil. Kira-kira ada maknanya? Ada maknanya. Sekarang di TV-TV ada diajarin untuk berbuat baik, tidak diajarkan untuk mengadvokasi apa yang disebut dengan keadilan. Ayo dong buang sampah pada tempatnya. Ayo dong bersedekah pada orang. Padahal kata filosof, kalau orang lain mengakui aja tentang hak-hak orang lain, gak akan ada orang yang miskin. Gak akan ada orang yang mau bersedekah. Sulit sekali orang mau menyumbang, mau melakukan filantropi ke orang lain dalam situasi masyarakat yang adil. Konsep ada orang yang melakukan aktivitas filantropi segala macam itu karena ada situasi yang tidak adil. Orang punya terlalu banyak, sementara ada orang punya sangat sedikit. Pak, Yes. tapi keadilan itu dia relatif apa absolut? Absolut. Tapi kenapa kita beda-beda? Maksudnya untuk menghadirkan keadilan itu ya? Coba, contohnya apa beda-beda? Liberalisme. Dia ingin menghadirkan keadilan dengan cara membebaskan semua-semuanya. Jadi semuanya adil, semua ada kesempatan. Tapi yang satu lagi, komunisme, malah menghadirkan adil dengan cara semua sama rata. Jadi kan ada 2 perspektif keadilan di sini. Yang satu membebaskan semua, yang satu adalah mengungkap semuanya untuk jadi rata. Dua-duanya punya problem secara teoritis dan secara filosofis. Saya mau ngomong dari yang paling ekstrim kiri dulu, kaum komunis. Dia salah memperlakukan keadilan. Karena keadilan itu adalah mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya. Sementara paham komunisme adalah bukan mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya, tetapi memperlakukan semua orang sama pada urusan hasil akhir. Paham maksudnya? Problem mendasar secara teoritik dari paham komunisme karena dia meyakini indah, sebenarnya sangat human, sangat manusiawi, tapi sudah agak kebablasan. Makanya kalau di belajar teori negara, saya lebih senang yang di tengah, paham sosialistik ketimbang paham komunis. Karena kaum komunis dia utopis. Utopis tahu ya? Sesuatu yang ingin dia capai, tapi ketika kita kejar, kita akan mengejar sesuatu yang fata morgana. Kita kejar, dia lari, karena nggak akan mungkin terjadi.
masyarakat yang dia bayangkan adalah masyarakat yang utopia. Mengapa? Karena dia ingin percaya membangun sebuah sistem bahwa orang sama pada hasil akhir. Mungkin ya? Nggak mungkin. Orang dari sisi etos kita berbeda kok. Kamu bangun jam 5 pagi, kamu bangun jam 10 di masyarakat komunis, kira-kira rumahmu sama, sekolahmu sama, makanmu sama. Itu yang diinginkan mereka. Adil nggak? Mengganggu keadilan. Itu yang problem pertama dari kaum komunis ya. Problemnya sangat filosofis karena orang nggak bisa diperlakukan seperti itu. Biar bagaimana, keadilan adalah mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya. Orang yang sudah berbuat lari 10 km sama orang yang lari 5 km sama nggak? Ya beda dong. Orang yang sudah berbuat lebih dari 12 jam dalam sehari sama orang yang berbuat atau bekerja 5 jam dalam sehari, ada bedanya nggak? Harus ada bedanya dalam keadilan. Nah itulah masalah dari komunisme. Idenya sebenarnya sangat human, sangat manusiawi. Dia tidak senang dengan kondisi yang tidak setara. Dia tidak senang dengan diskriminasi. Tetapi ada kekeliruan yang sangat mendasar memahami filosofi manusia nggak suka dia begituin. Akhirnya dirongrong sama konsep komunisme itu sendiri. Musuh terbesar komunisme bukan kapitalisme. Yang mengalahkan komunisme bukan kapitalisme dan liberalisme. Siapa yang mengalahkan? Konsep itu sendiri. Self-defeated, kata kaum politisi, kaum filosof politik. Dia self-defeated, dikalahkan oleh dirinya sendiri. Kenapa? Karena konsepnya tentang manusia, memandang manusia, dan bagaimana masyarakat ini punya problem yang sangat mendasar, punya problem teoritik yang sangat mendasar. Kenapa? Dia mengganggu ke yang di ekstrim sebelah, yang ekstrim sebelah kanan, liberal kapitalis sama. Kalau ini mengandaikan masyarakat yang setara, dia mengakui persamaan dalam hasil akhir. Oke? Kalau ini persamaan dalam proses. Ada nggak yang disebut persamaan dalam proses yang bebas, tanpa harus dikontrol, dikendalikan, diawasi? Nggak ada. Yang ada adalah ketidakadilan itu sendiri. Oke, kita masyarakat global, kita adalah masyarakat yang setara ya. Masyarakat global, paham globalismenya setara, kita sama-sama membangun. Karena itu, ayo kita hidupkan mekanisme tertentu yang membebaskan kita. Tarif, pajak, instrumen hukum yang kira-kira bisa menghambat mekanisme pasar bekerja dipangkas. Demi untuk menciptakan dunia yang lebih setara dan flat, lebih datar, borderless. Indah nggak kira-kira konsep ini, konsep globalisasi seperti ini? Sepintas indah. Tapi kalau kita letakkan dalam konteks Indonesia, nanti dulu, kamu udah lari sekian meter, aku baru sekian meter nih. Kondisi kaku dan kamu adalah kondisi yang tidak setara pada awalnya. Karena itu, kalau kita mau bicara persamaan dalam proses kita sendiri sudah sangat berbeda, kawan. Makanya India sangat kritis. Sebagai sebuah negara, dia sangat kritis tentang mekanisme WTO, globalisasi. Karena dia percaya, kalau kita mau betul jujur-jujuran bahwa kita dalam kondisi setara atau tidak untuk berproses, kondisi kami tidak setara. Kami harus memproteksi national interest kami. Globalisasi ini harus saling menguntungkan. Kalau globalisasi ini kami biarkan mengikuti mekanisme internasional, yang akan terjadi adalah eksploitasi belong parlong. Kata Soekarno zaman dulu, eksploitasi sebuah bangsa, sebuah manusia kepada manusia yang karena kondisinya pada akhirnya sudah tidak karena itu menurut saya dua-duanya punya problem tentang keadilan. Makanya paham ideologi yang saya pilih yang di tengah. Oke, kalau kaum komunis selain dia tidak adil, dia ingin memasung ekspresi manusia, sastra, bacaan, kan seringkali negara komunis kita dengar memasung itu semua. Kenapa? Awalnya bagus ide komunisme itu. Dia pengen masyarakat yang indah, yang tanpa perbedaan, tanpa diskriminasi, tidak ada segregasi sosial yang terlalu mencolok antara yang kaya dan miskin, indah. Tetapi ketika dia mengontrol itu agar terwujud, negaranya terlalu kuat. Ketika negara terlalu kuat, bukan negara lagi yang terlihat, tetapi satu sosok, figur yang sangat kuat.
Demi melakukan itu semua, bacaan dikontrol, sastra dikontrol, informasi dikontrol, akhirnya kebebasan itu sendiri lama-lama yang paling dasar terampas. Itu ekstrem yang sebelah kiri. Ekstrem sebelah kanan lepas, hampir semuanya dibiarkan karena dia percaya yang penting adalah let them do it, laissez-faire. Pernah dengar istilah ini? Kata Adam Smith, laissez-faire, let them do it, biarkan mereka berkreasi. Pada dasarnya manusia itu adalah manusia yang egois. Manusia pada dasarnya selalu mementingkan dirinya sendiri, dan selalu dia akan mengakumulasi kapital. Apa yang dia sudah dapat dia akan lebih dan lebih, dan itu adalah hukum manusia. Ini udah clear cara pandangnya tentang manusia. Let them do it. Nah ini ekstrem kiri, ini ekstrem kanan. Makanya disebut ada kaum kanan, ada kaum kiri kan. Kaum kanan ini kaum liberal kapitalis, yang kiri kaum komunis. Dua-duanya punya problem secara teoretik. Saya memilih yang di tengah kalau kita mau bicara keadilan. Melalui konsepnya John Rawls tentang distributive justice. Mari nanti belajar aja distributive justice. Ada hal-hal yang nggak perlu dikontrol oleh negara, dan itu ekspresi individu, silakan. Tapi ada hal-hal yang harus dikontrol oleh negara, karena kalau nggak dikontrol oleh negara, yang akan muncul adalah situasi yang tidak adil. Nah, itulah yang dikehendaki oleh kaum sosialis, namanya sosial demokrat, sosdem. Ini tadi persamaan dalam hasil akhir, persamaan dalam proses. Yang ini persamaan hanya pada hajat hidup orang, air, pangan. Nanti dulu, gue gak akan bebasin kalau begitu aja. Hanya karena lo adalah manusia yang bebas, kami akan kontrol. Karena air, pangan, energi itu terkait dengan hajat hidup orang. Kalau gue biarin lo kontrol, yang akan terjadi adalah penguasaan urusan hajat hidup orang banyak oleh individu atau korporasi. Ketika itu yang terjadi, situasi yang tidak adil lah yang akan yang persis yang Indonesia rasakan sekarang ini. Airnya dikuasai oleh Danone, ya loh? Energinya dikuasai, macam-macam kan? Nah, karena itulah saya percaya di tengah dalam konsep keadilan. Dan menurut saya itulah yang lebih spiritualistik. Kalau yang di kiri terlalu ekstrim, hampir semua hidup kita dikontrol oleh negara. Yang ini sangat ekstrim, sangat merusak, karena yang muncul hanya korporasi yang kuat, yang kaya semakin kaya. Dalam kondisi seperti ini, yang miskin akan semakin miskin, dan orang miskin bukan lagi karena dia malas seperti di sini, tapi karena secara struktur dia sudah mengalami kondisi tidak adil. Lihat aja petani kita, bangunnya tetap jam 4 dari dulu sampai sekarang, kerjanya tetap 12 jam. Kalau orang lihat dia bekerja, orang langsung pingsan kali nggak sanggup. Saya nggak akan sanggup jadi petani. Tapi mereka tetap hidup miskin kan? Bukan karena mereka malas, bukan karena dia nggak bekerja keras, tapi karena strukturnya yang tidak adil. Karena bibitnya harus beli dari korporasi besar, benihnya harus beli dari korporasi besar, dan itu bukan di luar dari diri mereka. Paham maksudnya? Masalah itu adalah masalah struktur. Maksudnya ketika saya bicara struktur itu adalah negara yang harus adil. Nah, saya ini posisi saya di tengah. Saya mau jujur tentang ideologi saya. Ideologi saya adalah sosial demokrasi. Apa yang disebut memperjuangkan hajat hidup orang banyak, itulah tugas negara. Tugas negara memproteksi itu. Sastra, kesenian yang tidak terkait hajat hidup orang banyak gimana? Ya bebas aja. Ada yang sifatnya publik, ada yang sifatnya privat. Saya hanya memonopoli hal-hal yang bersifat publik, yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Yang sifatnya privat, silakan. Orang mau beli mobil mewah, silakan. Tapi saya akan sediakan transportasi publik, gitu. Mau mobil mewah, silakan. Tapi jangan ganggu transportasi publik. Kamu akan saya paksa untuk naik transportasi publik. Itu cara berpikir negara. Itu terjadi di negara-negara welfare state seperti Skandinavia, Swedia. Negaranya ideal, bagus tuh. Sama ada konsep Plato dengan masyarakat yang ideal. Negaranya hadir, present, bekerja buat rakyat, mewujudkan apa yang disebut dengan keadilan. Nah, sekarang Anda mau pilih mana? Nah, ini pertarungan intelektual. Anda masih muda, belajar yang banyak, nanti memilih ideologi. Nah, saya jadi negarawan, kan yang enak gitu. Jadi menjadi negarawan tuh udah harus punya ideologi, jangan kosong pikiran. Nanti kalau kosong pikiran diserbu sama kiri kanan, Anda bingung. Seorang pemimpin yang baik dia punya ideologi.
Nah, dimulai dari mengelola kebebasan dia. Nah, ini menurut saya, kalau saya harus menjadi negarawan, saya harus melindungi hajat hidup orang petani. Ya, sekalipun bahkan orang yang nggak punya sawah, kira-kira butuh makan apa nggak? Ya butuh makan. Dan dia harus ada di hidup dalam negara yang adil, yang bisa memberi jaminan. Itu karena kamu punya hak untuk ini. Saya mau mengembalikan apa yang menjadi tempatnya. Orang yang nggak punya duit, kira-kira butuh dokter yang bagus nggak kalau dia sakit? Terjadi di Indonesia. Anda punya duit dengan Anda yang tidak punya duit, dokternya beda nggak kualitasnya? Beda. Itulah tragedi dan ironi dari peradaban ini. Nah, makanya ini penting semua karena ini kita mau memburu yang disebut keadilan. Di masyarakat dengan sistem sosial demokrasi seperti yang disebut Denmark, Finlandia, Swedia, Norwegia, ini wajah publiknya sangat luar biasa. Lebih Islami dari orang Islam sekalipun. Lebih Kristen daripada orang Kristen sekalipun. Meskipun mungkin pemimpinnya tidak beragama, tapi sangat spiritualistik. Jadi orang yang tidak beragama tidak berarti tidak spiritualistik ya. Spiritualistik itu maksudnya apa? Dia galau, dia gelisah kalau melakukan kondisi yang tidak adil. Melihat kezaliman, penindasan itu dia nggak bisa. Melihat ketidaksetaraan itu dia nggak bisa. Karena mengganggu pemahaman dia tentang kemanusiaan. Dia nggak bisa tuh mengambil hak orang lain. Nah, itu masyarakat kayak gitu, itu masyarakat yang ideal. Nah, itu harus dibangun dari pendidikan kan. Pendidikan yang baik segala macam. Saya nggak yakin di kampus bisa menghadirkan nuansa itu dalam kelas-kelas kalian. Maka di sinilah kelas seperti ini yang mencoba membangun itu, dan syukur-syukur bisa menghasilkan kader yang bagus jika nanti kalian jadi pemimpin dan lain sebagainya. Oke, kira-kira terjawab, Mamen? Jadi itu problemnya. Buat saya keadilan itu mutlak. Keadilan adalah mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya. Apa sih tempatnya? Bahwa kita sebagai manusia bisa berkembang menjadi manusia yang utuh. Apa yang disebut manusia utuh? Ya hak dasar saya dipenuhi dong. Bukan berarti saya miskin, saya layak dihina, dicaci maki, dipinggirkan, dimarginalisasi, nggak bisa kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, saya mau bilang ini sama ini penting, tapi jauh lebih penting memperjuangkan keadilan. Karena kalau kebaikan itu sangat individual, kasuistis. Dia tidak mengubah sistem. 1000 orang membuang sampah pada tempatnya, tetapi sistem persampahannya masih seperti sekarang. Kira-kira akan mengubah banyak hal? No. Yang penting ini. Oke, sistem sampahnya harus benar dulu. Setiap kilometer harus ada tempat sampah, ya kan? Tempat pembuangan sampah jelas. Orang ambil sampahnya jelas menggunakan apa. Pembagian definisi sampah. Itu sistem yang lebih benar. Jadi orang nggak usah diajak berlomba-lomba berbuat baik. Kalau kita di Indonesia ini, tontonan di TV, anjuran, semuanya kita diajak untuk berbuat baik. Yang enak siapa? Negara. Negara merasa nggak perlu berbuat apa-apa. Itu cukup rakyatnya. Akhirnya berbuat baik, kita tenang-tenang aja. Nah, akhirnya kalian keliru melihat masalah. Padahal yang tidak adil ini strukturnya. Negara sekarang ingin melakukan konsep bela negara 100 juta. Bahkan anak kecil sampai profesor harus ikut bela negara. Jadi apa tuh? Cara pandang yang paternalistik, kebapakan, bapakisme kalau menurut saya. Ini ada bapak, ini ada anak, anak selalu kurang sempurna, kurang bagus, selalu gitu. Ini negara. Kalau kamu ini kurang kemampuan bela negara, kurang nasionalistik. Sementara kalau dia bercermin nih bapak, justru bapak yang layak harus ikut bela negara terlebih dahulu. Setia Novanto kan bapak, Luhut kan adalah bapak, kira-kira gitu. Nah, cara pandang seperti inilah yang membuat kita keliru mengabaikan keadilan. Masyarakat yang kritis, dia di sini. Kayak di Eropa, masyarakatnya kritis, dia nggak pernah memperdulikan ini individual, terserah gua mau baik mau enggak, kayak nggak akan terlalu mengganggu sistem, tapi yang adil sih. Orang seperti J.K. Rowling pernah menulis sangat bagus dalam sangat keras memprotes ketika subsidi buat janda-janda mau dipotong sama Tory, sama Perdana Menteri waktu dia baru mau akan jadi Perdana Menteri. Tory kan tahu kan sekarang Cameron yang dari partai liberal ya, konservatif.
J.K. Rowling menulis tulisan yang sangat bagus tentang pemotongan